Selamat malam Bu Eni, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai break even point atau titik impas. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Sri, absen 35. Nama saya Dian Indraswari, absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Ayumani Asri, absen 37. Saya Putu Ekawati Rasa, absen 41. Yang pertama, saya akan presentasikan yaitu pengertian break even point atau titik impas. Analisis break even point atau analisis titik impas merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis ini sering disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis break even point digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Selain itu, titik impas juga digunakan untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah permintaan atau produksi, dan penentuan harga suatu produk tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa arti analisis titik impas atau break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Dalam menentukan titik impas, perlu diketahui beberapa hal yang penting, yaitu pertama, tingkat keuntungan yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang tersedia. Yang ketiga, jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, ada tujuan analisis break even point. Yang pertama, ada mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual per satuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun kelemahan dari analisis titik impas, yaitu yang pertama itu perlunya asumsi, artinya di mana titik impas membutuhkan banyak asumsi, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua itu bersifat statis, artinya di mana analisis ini hanya dapat digunakan pada titik tertentu, bukan pada periode tertentu. Yang ketiga itu tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Artinya di mana analisis ini hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Terus yang keempat itu ada menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya jika aliran kas yang telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, maka proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Yang kelima itu hubungan penjualan dan biaya, adalah di mana dalam hal ini biaya jika penjualan dilakukan dalam kapasitas penuh tetapi memerlukan tambahan penjualan, akan ada tambahan biaya tenaga kerja yang mengakibatkan naiknya biaya variabel, dan jika diperlukan tambahan peralatan maka biaya tetap akan meningkat. Selanjutnya, kurangnya mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Artinya, jika masa penjualan begitu banyak risiko, maka dapat berpengaruh kepada penjualan secara keseluruhan, baik unit maupun rupiah. Untuk terakhir itu pengukuran kemungkinan penjualan, artinya jika ingin membuat grafik titik impas yang disadarkan kepada harga penjualan yang konstan, untuk melihat laba pada berbagai tingkat harus dibuatkan semua seri grafik untuk tiap tingkat harga. Yang ketiga itu ada asumsi dan keterbatasan analisis break even point. Asumsi dan keterbatasan analisis ini yaitu satu, biaya. Biaya digolongkan menjadi dua, itu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, untuk memisahkan biaya tersebut dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan analitis, yaitu pendekatan ini meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung pada saat persatu dari biaya yang bersifat biaya tersebut. Pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya yang masa lalu. Yang kedua itu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi dan penjualan. Yang ketiga itu ada biaya variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan volume produksi dan atau penjualan. Yang keempat itu ada harga jual. Maksudnya adalah dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual. Terus yang terakhir itu tidak adanya perubahan harga, di mana diasumsikan bahwa harga persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Yang keempat ada rumus menghitung break even point. Yang pertama dengan rumus matematik. Rumus BEP yang pertama adalah menghitung break even point. Yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit, atau total variabel hasil penjualan total, atau harga jual per unit. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang A, analisis titik impas dalam unit, di mana rumusnya adalah BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. Keterangannya adalah BEP adalah analisis titik impas atau break even point, PC adalah biaya tetap, FC adalah biaya variabel persatuan, P adalah harga jual persatuan, dan S adalah jumlah penjualan. Yang B ada analisis titik impas dalam rupiah, di mana rumusnya adalah BEP sama dengan FC per 1 min FC per S. Sedangkan yang kedua, dengan cara coba-coba. Artinya, kita mencoba memasukkan angka-angka yang kita inginkan sehingga akan terlihat batas laba atau rugi untuk setiap penjualan. Yang ketiga, dengan grafik. Dari grafik di atas terlihat bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan terdapat informasi yang lengkap seperti setiap rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya maupun laba atau rugi. Jadi manajemen dapat melihat jika memproduksi sekian unit akan terlihat seluruh komponen di atas. BEP melalui grafik tampak jelas ditunjukkan baik dari segi unit maupun rupiah yang diperoleh. Yang kelima, menghitung margin of safety. Tingkat keamanan atau margin of safety atau MOS merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu atau sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Batas aman digunakan untuk mengetahui seberapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan margin of safety atau MOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan penjualan yang direncanakan. Rumusnya, MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. Yang kedua ada penjualan MOS, di mana rumusnya adalah MOS sama dengan penjualan per budget dikurang penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali persen. Break even point dengan perubahan. Berikut ini adalah berbagai sebab yang mengakibatkan perubahan titik impas sebagai berikut. 1. Pengaruh perubahan harga jual per unit. Sebagai contoh dari kasus sebelumnya, apabila terjadi kenaikan harga jual per unit dari 5.000 menjadi 6.000, kenaikan 20%. Pengaruh kenaikan harga jual ini akan berdampak terhadap BEP yang akan berubah menjadi lebih kecil baik dalam rupiah maupun unit. BEP yang baru sesudah kenaikan harga tersebut adalah sebagai berikut. Dua, pengaruh perubahan jumlah biaya tetap. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.